Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis gradasi butiran dari kelompok A1. Berikut ini adalah anggota kelompok A1, ada Aulia Rahmawati, Lutfia Zulwani, Bima Iker Area. Selanjutnya ada Anissa Mada, Muhammad Agung Azaki, dan Fadika Julian Nugroho. Dan pada kali ini kita akan membahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, tujuan, benda uji dan alat-alat, langkah-langkah pelaksanaan, analisis perhitungan dan hasil perhitungan, dan yang terakhir yaitu pembahasan atau kesimpulan. Pendahuluan, analisis gradasi butiran. Gradasi agregat adalah distribusi ukuran butir dari suatu agregat. Agregat halus ialah agregat yang semua butirannya menembus ayakan berlubang 4,8 mm atau 4,75 mm ataupun 5,0 mm. Bila butiran-butiran agregat mempunyai ukuran butir yang sama atau seragam, maka volume porinya besar dan kemempatannya rendah. Sebaliknya, apabila ukuran butirannya bervariasi, maka volume porinya rendah dan kemempatannya tinggi. Sehingga hal tersebut perlu diadakan pemeriksaan gradasi agregat dalam pembuatan beton. Modulus halus butir atau fineness modulus ialah suatu indeks yang dipakai untuk menjadi ukuran kehalusan atau kekasaran butir-butir agregat. Modulus halus butir ini didefinisikan sebagai jumlah persen kumulatif dari butir-butir agregat yang tertinggal di atas suatu set ayakannya dan kemudian dibagi dengan 100 yang besar butir-butir agregatnya. Pasir dikelompokkan berdasarkan gradasi kekasaran butirannya menjadi beberapa daerah seperti tabel 1 berikut. Ya, selanjutnya di sini merupakan tujuan analisa gradasi butiran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui daerah gradasi pasir yang nantinya berfungsi dalam pembuatan desain beton, dan yang kedua untuk mengetahui nilai modulus halus butir pasir tersebut. Selanjutnya ada benda pasir yang lolos saringan nomor 3/16 sebanyak 1000 gram. Alat-alat analisa gradasi butiran. Yang pertama ada timbangan dengan ketelitian 0,1% dari berat benda yang ditimbang. Kedua, oven dengan temperatur 100 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Yang ketiga, mesin penggerak ayakan atau self-shaker machine. Yang keempat, satu set ayakan yang terdiri dari lubang saringan dengan nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, dan pan. 5. Tempat penampung pasir dan sikat pembersih ayakan. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan. Langkah yang pertama yaitu pasir yang akan diperiksa dikeringkan dengan oven pada suhu 110 kurang plus minus 5 derajat Celcius
sampai beratnya tetap. Kemudian diambil sampel sebanyak kurang lebih 1000 gram. Langkah yang kedua, ayakan diatur menurut susunannya, yaitu saringan dengan nomor 4, 8, 16, 30, 50, 100, dan pan. Langkah yang ketiga, pasir disaring dengan ayakan yang telah disusun dengan menggunakan mesin penggerak ayakan selama 15 menit. Langkah yang keempat, butiran yang tertahan pada masing-masing saringan kemudian ditimbang untuk mencari modulus halus butir pasirnya. Ya, sebagai berikut contoh tabel hasil penguji. Bahwasanya di sini untuk saringan nomor 4 yaitu berat tertahannya sebesar 0 gram. Untuk saringan nomor 8 yaitu berat tertahannya sebesar 75 gram. Untuk nomor 16 yaitu 164 gram. Untuk nomor 30 yaitu 268 gram. Untuk nomor 50 yaitu sebesar 309 gram. Untuk nomor 100 yaitu 101 gram dan pannya yaitu sebesar 83 gram sehingga total yang didapatkan yaitu 1000 gram. Ya, selanjutnya di sini ada analisis hitungan. Yang pertama, untuk mencari persentase berat tertahan, yaitu memiliki rumus berat tertahan dibagi jumlah berat total kali 100%. Dari tabel 1.2 tadi, saringan nomor 4, nomor 8, nomor 16, nomor 30 hingga nomor 100 hingga pen, data-datanya dimasukkan saja sesuai dengan rumus. Selanjutnya, yang kedua, untuk mencari modulus butir halus atau MHB, jumlah berat tertahan kumulatif dalam persen dibagi jumlah berat tertahan sama dengan 355,4 dibagi 100. Selanjutnya ada tabel hasil pengujian. Setelah kita hitung, lalu kita dapatkan ukuran dari hasil pengujian analisa saringan. Next. Pembahasan. Dari hasil pengujian berat tertahan pada saringan nomor 4 adalah 0. Saringan nomor 8 adalah 75 gram. Dan saringan nomor 16 adalah 104 gram. Lalu untuk nomor 30 adalah 268 gram. Nomor 50 adalah 309 gram. Nomor 100 adalah 101 dan an adalah 83 gram. Hasil tersebut berbeda dengan SNI 031968 1990, yaitu dengan berat tertahan pada saringan nomor 4 adalah 0, nomor 8 adalah 42 dan nomor 16 adalah 162,2 gram, nomor 30 adalah 33,2 gram, nomor 50 adalah 230,4 gram, nomor 100 adalah 174,3 gram, dan pan adalah 57,9 gram. Hal tersebut mengakibatkan berat tertahan persen dalam persen, berat tertahan kumulatif dalam persen, dan berat lolos kumulatif dalam persen akan berbeda. Perbedaan itu karena jumlah ayakan yang dilakukan pada saat saringan berbeda dengan SNI 03 1968 1990. Ya, sekiranya sekian dari kami kelompok A1. Jadi orang jangan iri, iri itu sifatnya setan. Kami tutup presentasi ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekiranya sekian dari kami.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.